Perkenalkan, saya Dewi Yuliasari, NIM 191030115, kelas 6B5 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum, yaitu praktikum 7 tentang penyakit jantung bawaan. Nah, di sini saya mendapatkan skenario 1, yaitu mengenai defek sputum ventricle, di mana itu seorang anak bernama Andin dibawa ke fisioterapi karena mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Usia anaknya itu 2,5 tahun. Namun BB-nya itu tuh masih 8,1 kg, lingkar kepalanya masih 39,2 cm, kemudian tinggi badannya 73,5 cm. Selain itu, ibu juga menjelaskan anaknya baru bisa berguling, itu pun jika kecapean muncul sesak dan kebiruan pada bibir, kelopak mata dan jarinya. Denyut jantungnya anak ini saat ini 50 kali per menit, tekanan darahnya 120/70, pernapasannya 45 kali per menit. Selain itu, ibu juga menjelaskan gejala yang sering muncul pada anaknya, antara lain warna kebiruan pada kulit, bibir, dan kuku yang disertai pola makan buruk seperti anak malas makan. Kemudian, peningkatan berat badan yang cenderung lambat atau bisa disebut kurus, dan nafasnya cepat, sesak gitu ya. Kata dokter, kebanyakan lubang akan menutup sendiri, namun banyak pula yang memerlukan operasi atau prosedur berbasis kateter untuk menutup lubang. Gejala dapat diobati dengan obat-obatan tekanan darah atau diuretik. Ibu juga menjelaskan bahwa dokter menyarankan untuk fisioterapi agar bisa mengejar ketinggalan perkembangannya dan dapat distimulasi tumbuhnya oleh fisioterapi. Jadi ibu juga membawa lembar rujukan yang diberi oleh dokter bahwa anak menderita gejala VSD atau TOF. Terlihat anak sangat rewel dan menangis serta menolak jika diperiksa seperti periksa nadi dan lain-lain. Praktekkan bagaimana proses fisioterapi pada kasus tersebut. Oke, jadi anak mengalami gejala FSD. Apa sih FSD? FSD merupakan ventricular septal defect, di mana itu merupakan penyakit jantung bawaan yang merupakan kelainan berupa lubang atau celah pada sputum di antara rongga ventrikel akibat kegagalan fusi atau penyambungan sekat di interventrikal dari jantungnya. Nah, untuk intervensi fisioterapi itu dimana kita sudah memiliki rekam medis dari rujukan dokter. Kemudian untuk pemeriksaannya seperti riwayat penyakit itu udah diceritakan oleh ibunya tadi seperti yang ada di skenario. Untuk antropometri, vital sign juga sudah disebutkan. Di sini kita sebagai fisioterapi akan melakukan penata laksanaan sesuai dengan tumbuh kembang anak. Di sini kita yang pertama itu karena anaknya susah diajak berdiskusi atau menolak untuk diajak. Di sini karena anaknya menangis serta menolak, jika diajak itu kita tenangin dulu sampai dia mampu atau kita minta bantuan ibunya untuk dipangku. Kemudian kita posisikan, yang pertama itu bisa dikasih postural drainase seperti half lying seperti ini. Kemudian bisa dibantu ibunya. Jadi kita fisioterapi bisa memberikan latihan passive exercise seperti angkat tangan, kemudian buka tangannya gitu, kakinya 1, 2, kemudian dibuka jari-jarinya. Pokoknya kita berikan passive exercise di setiap regio-regio geraknya. Kemudian kita juga bisa melakukan latihan breathing exercise karena anaknya masih berumur 2,5 tahun. Di sini kita bisa kasih seperti latihan breathing control, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, seperti itu. Jadi itu biar mudah dipahami oleh si anaknya. Nah, karena anaknya pertumbuhan kembangnya itu lambat, dia sulit makan, kita juga bisa diberikan masas pada telapak kakinya, effleurage dari arah tungkainya ke jari-jari kakinya seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini bisa menambah dari meningkatkan nafsu makan di si anaknya.
latihan keterlambatan perkembangan anak, di mana anak umurnya 2,5 tahun. Di sini saya akan melakukan latihan motorik anak sesuai dengan umurnya. Di usia 2,5 tahun biasanya anak sudah bisa melompat sendiri, jadi kita bisa ajarkan melompat 1, 2, 3. Kemudian anak juga bisa diinstruksikan untuk berdiri dengan satu kaki sendiri. Oke, kita berdiri dengan satu kaki sendiri, kemudian melompat itu dengan dua kaki secara bersamaan. 1, 2, 3. Kemudian anak juga udah bisa diajarkan untuk naik turun tangga. 1, turun lagi, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk program latihan ini kita bisa memberikannya seperti selain dari lompat, berlari, anak juga bisa diajarkan seperti memegang gelas sendiri, kemudian menyusun balok, membuka lembaran-lembaran buku, kemudian mendorong. Kita juga bisa mengajarkan mulai dari toileting, training. Kemudian juga kita harus memperhatikan dari dosis yang kita berikan, karena anak mempunyai PJB atau penyakit jantung bawaan, di mana anak tidak boleh kelelahan. Kita harus memperhatikan dosis, durasi, repetisi, jangan sampai kelelahan. Baik, itu tadi intervensi bagi anak yang mengalami penyakit jantung bawaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.